pemerintah bikinlah peraturan perundangan pengganti Inpres 2 tahun 85. Nggak bisa mereka membiarkan peternak rakyat itu berhadapan dengan kekuatan besar. Bargaining position peternak rakyat ini kecil sekali. Halo Sobat Cuan semua, balik lagi di Koneksi Konten Ekonomi. Seksi. Nah, bareng saya Bramudia Prabowo dan di sini ada Pak Teguh Budiana selaku Ketua Dewan Persusuan Nasional dan ada tim editor CNBC Indonesia Mbak Eme. Halo Mbak Eme. Halo. Ini menarik Anda kita bahas begitu ya, ada Ketua Dewan Persusuan Nasional di sini. Pasti kita akan membahas seputar industri susu nasional. Oke, baik Pak Teguh. Tentunya kita lihat begitu ya sedang ramai saat ini, yaitu adalah petani susu yang mana juga kemarin kita lihat videonya membuang susunya atau hasil panennya sebagai bentuk protes kepada pemerintah dan saat ini juga sudah direspon begitu ya oleh Menteri Pertanian kita akan hal itu. Sebetulnya kalau dari point of view atau dari pandangan Pak Teguh, masalahnya ada di mana sih Pak Teguh? Silakan. Tanggal 9 November yang lalu, kami dari Dewan Persusuan Nasional melihat ada gejala yang buang susu dan sebagainya, itu sudah membuat rilis. Tapi dalam rilis itu kami sebutkan salah satu sebab ini karena tidak adanya payung hukum atau peraturan perundangan yang melindungi para peternak sapi perah rakyat ini dan juga kelanjutan usahanya. Padahal potensi mereka itu sangat besar. Dan ini sudah mereka berjalankan bukan setahun 2 tahun kan. Sudah mulai tahun zaman Belanda juga ada sampai hari ini. Tapi karena tidak ada payung hukum ya, sehingga terjadilah ada masalah yang seperti kemarin. Jadi ini adalah kalau saya melihatnya ini efek akibat karena tidak adanya peraturan perundangan ya, apakah bentuknya Perpres, Inpres, whatever yang bisa melindungi peternak sapi perah. Nah, jadi apa yang terjadi kemarin katanya ada pengurangan kuota segala macam, itu terjadinya ya karena ini. Padahal peternak sapi perah ini selain jumlahnya besar, produk mereka berupa susu segar ini produk yang sangat mudah rusak, perishability-nya tinggi sekali. Tidak bisa dibiarkan. Susu itu harus sesegera mungkin didinginkan, harus ditreat ya sedemikian rupa supaya bisa mempunyai lifetime yang panjang. Oke. Kalau dari kacamata redaksi sendiri seperti apa dari kondisi yang terjadi di industri susu nasional ini, Mbak Eme? Pertamanya kita kalau melihat, kita ngomong yang kemarin buang-buang susu dulu ya. Itu sebenarnya kita agak sayangkan ya Pak ya. Karena itu kan produksi ya, maksudnya itu mata pencarian mereka terpaksa dibuang, dan ini kejadian bukan sekali 2 kali, dan tidak hanya di peternak sapi perah, tapi juga petani-petani yang lain juga pernah melakukan protes yang sama. Dan kita melihat kalau dari kejadian petani yang sebelumnya juga buang-buang hasil pertaniannya kan itu viral memang, tapi sepertinya tidak sampai mendapatkan keadilan yang mereka harapkan ya. Nah ini juga kita lihat viralnya peternak yang buang susu-susu ini, kita sih berharap pemerintah memang gerak cepat ya merespon dengan menahan izin impor sejumlah perusahaan, tapi kita berharap tidak sampai di situ aja. Jadi seperti tadi kata Pak Teguh, harus ada kebijakan yang memang mumpuni untuk melindungi peternak biar tidak rentan oleh dinamika yang terjadi di industri gitu loh. Karena kan kalau kita melihatnya kan sebenarnya kita kaget juga, karena ini kan kalau kita bilang orang Indonesia juga nggak segitu-segitu banget minum susu ya, atau mengkonsumsi produk susu juga tidak seheboh yang kita lihat, tapi kenapa sampai terjadi gitu loh. Dan kita lihat dari data juga konsumsi susu di Indonesia juga stagnan, hanya sekitar 16 kiloan per kapita per tahun. Nah artinya kan di kondisi yang stagnan ini ada petani yang mungkin sudah menahan amarah atau mungkin sudah tidak tahan dengan kondisi yang tidak menguntungkan lagi buat mereka, karena mereka kan memproduksi juga butuh uang untuk beli nutrisi buat si sapinya, untuk pakan hijauan gitu. Nah, arti kalau ketika terjadi ada dinamika di industri dan tidak ada perlindungan buat mereka, memang akan menjadi yang paling gampang untuk
diefisiensikan oleh industri gitu. Nah, kita melihat bagaimana pemerintah seperti tadi yang diminta oleh Pak Teguh untuk memberikan perlindungan yang mumpuni, dan itu harus ada segera dan supaya ini tidak terulang lagi gitu loh. Apalagi kan bakal ada program makan bergizi gratis gitu loh. Jangan sampai ini nanti menjadi halangan gitu loh untuk program yang dicanangkan pemerintah. Oke. No viral, no justice. Betul. Kita bicara terkait justice ya, karena viralnya sudah terjadi. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Mentan, Kementerian Pertanian begitu ya, sudah menahan 5 izin impor dari industri pengolahan. Apakah hal tersebut yang diharapkan oleh petani susu, Pak Teguh? Ya, saya tidak mau intervene kewenangan Menteri Pertanian. Tapi tadi dari melanjut yang saya sampaikan, ya, kita ini tidak punya peraturan perundangan itu setelah reformasi. Sebelum reformasi, ya kebetulan saya terlibat mulai tahun 78 ya dalam dunia ini ya. Jadi mengerti bagaimana dulu pemerintah itu tidak hanya memaksa industri pengolah susu mengabsorb susu rakyat ini dengan harga yang bagus, tetapi kemudian membingkai kebijakan ini dalam suatu peraturan perundangan berupa SKB 3 menteri. 3 menteri yang terlibat saat itu yang direct ya, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Koperasi, dan Menteri Pertanian membuat. Tetapi mengatur bagaimana supaya produksi susu segar dalam negeri dan juga kegiatan usaha peternak sapi perah ini berkelanjutan, berkembang. Itulah yang dilakukan pemerintah saat itu. Maka waktu itu ada ketentuan. Kalau kami mengatakan itu istilahnya adalah ekualisasi. Semua industri pengolah susu wajib menyerap susu segar, dan izin impor susu impor untuk bahan baku mereka itu dasarnya adalah berapa kau sudah serap itu susu. Ada tentuan mengenai rasio penyerapan susu dan izin impor. Dengan cara semacam ini sangat efektif. Kenapa? Ada jaminan bahwa susu segar sejauh bahwa dia memenuhi persyaratan teknis terserap. Jadi ada payung hukum. Kemudian diperkuat Inpres nomor 2 tahun 85 tentang pembinaan dan pengembangan persusuan nasional. Itu menteri yang terlibat, semua yang terlibat, ada menteri ini disebut dalam Inpres tersebut. Dan masing-masing tugasnya apa, clear. Ya, sehingga dispute seperti ini buang itu pasti bisa dihindarkan. Dan satu, bahwa peternak itu merasa aman bahwa kegiatan persusuan atau sapi perah mereka akan jalan. Di situ ada peran dari pemerintah. Di situ dibentuk tim. Jadi tidak pernah ada gesekan-gesekan yang luar biasa antara IPS. Ini ada satu gejala bahwa susu segar yang ada ini hampir 90% lebih itu dijual ke IPS sebagai raw material industri mereka. Jadi memang ada unsur ketergantungan dari peternakan sapi perah dengan keberadaan tadi IPS. Maka tadi waktu ditanya bagaimana menurut saya, ya kalau memang itu menjadi kebijakan, saya tidak mau intervene dengan keputusan pemerintah. Tetapi sebaiknya penyelesaiannya bagaimana jangan sampai kebijakan tersebut menghambat terhadap penyerapan. Karena apapun keberadaan industri pengolah susu ini memang sekarang ini susah sekali dipisahkan dengan kepentingan dari para peternak sapi perah. Itulah how to be wise. Itu aja. Kita berharap seperti itu. Oke. Saya akan kembali ke Mbak Eme, dilihat dari kacamata redaksi begitu ya. Tadi Pak Teguh mengatakan bahwa memang yang terpenting adalah kepastian di dalam industri susu nasional ini. Kalau Mbak Eme melihatnya secara political will, lalu juga melihat secara bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah, apakah juga sudah agaknya mengarah ke sana? Saya mengatakan agaknya karena apakah memang pemerintah fokus dengan kebijakan dan juga kepastian untuk industri susu nasional? Silakan Mbak Eme. Kalau bisa kita bilang sih ya, pemerintah itu seperti ada kebiasaan begitu mendatangkan investasi datang, yaudah biarkan berjalan gitu. Jadi semacam biarkan cari hidup masing-masing gitu. Karena kita ingat beberapa tahun lalu pernah ya Pak, itu ada insentif buat industri untuk membangun industri susu di sini.
Bahkan yang hanya untuk pengepakan aja dapat insentif kalau saya tidak ingin salah. Waktu kita mulai untuk memacu hilirisasi atau industrialisasi beberapa tahun lalu. Nah, artinya kan di situ harusnya pemerintah, seperti tadi kata Pak Teguh, harusnya dari situ pemerintah membuat peraturan bahwa memang ini harus berkesinambungan. Begitu kamu masuk ke sini, gunakan bahan baku di sini, dan itu harus berkesinambungan dan tidak boleh bergantung dengan dinamika yang terjadi di industri. Kita kan tidak tahu nih kenapa, apa sebenarnya latar belakang industri memangkas kota pembeliannya dia. Apakah memang produksinya dia berkurang atau apa? Kita kan tidak tahu alasan sebenarnya dari pelaku industri. Nah, artinya pemerintah mungkin di sini quote unquote terjadi pembiaran ya. Karena dia membiarkan industri sudah ada, biarkan saja berkembang sendiri. Nah, begitu ada masalah seperti ini baru pemadam kebakaran. Oke. Nah, langsung saja boleh dikonfirmasi apakah kejadiannya memang seperti itu di lapangan, Pak Teguh? Kita tidak bisa melihat susu hanya dari case kemarin. Baik. Susu itu mempunyai dimensi yang sangat besar. Ya, satu ya dari segi ekonomi. Karena apa? Ini untuk peternak rakyat itu kan peternak rakyat hanya menghasilkan sekitar 20% kok. Stagnan tuh. Sejak reformasi itu stagnan. Nggak ada. Dulu pernah kita itu produksi susu dalam negeri bisa memenuhi 50% kebutuhan nasional. Kedua, susu ini masih merupakan suatu komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk pertumbuhan anak segala macam. Kalau kita lihat ya, untuk kesehatan segala macam. Ketiga ya kita tentunya sudah buka adanya industri pengolah susu ini juga menggerakkan ekonomi. Karena kita juga lihat IPS ini juga mengekspor dari produk mereka. Saya lihat data dari perindustrian. Jadi dalam hal ini memang kita tidak bisa dalam melihat masalah susu ini hanya dari satu sisi saja. Tetapi bahwa menciptakan iklim yang kondusif untuk seluruh pemangku kepentingan, yes, itu penting. Ya peternak sapi perah. Di sini kalau kita lihat ya backdoor linkage-nya segala macam luar biasa. Melibatkan perekonomian di pedesaan. Orang tidak punya sapi, dia punya kebun untuk nanam rumput. Ya kan? Macam-macam. Ada tenaga kerjanya yang bisa ikut membantu. Nah, seperti itu. Di sisi lain kita dari IPS. Kalau tidak ada mereka memang kita terus terang aja repot. Karena apa? Karena memang mereka lah yang bisa memproses kemudian menjual ke market. Peternak sapi perah meskipun sudah bergabung dalam wadah koperasi, sampai hari ini mereka masih belum mampu untuk bisa masuk hilirisasi dengan baik. Mereka ada beberapa punya pabrik, akhirnya yang memproses dengan brand orang lain yang swasta. Nah ini sebagai contoh. Kita tidak bisa lain. Industri pengolah susu yang gede-gede itu udah berjalan, ini kan tahun 70-an. Ya, mereka udah mantap ya. Dan ya memang sebenarnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Kita ingin mendorong yang produk lokal ini, konten lokal ini lebih besar. Kalau sekarang itu masih 20%, why not? Kita bisa kok punya competitiveness dengan susu impor. Kalau usaha peternakan ini digarap dengan lebih serius, ya kan? Kemudian juga fasilitas-fasilitas diberikan pada peternak sapi perah, ya supaya apa? Mereka bisa berkembang seperti yang dulu dilakukan pemerintah di tahun 78. Ini story ya. Tahun 78 dulu itu yang namanya peternak sapi perah, Anda kalau ke Boyolali minum susu gratis. Minum susu gratis karena dia nggak bisa jual. Tapi dia masih beternak, dia hanya membesarkan pedet. Tapi waktu Bustanil Arifin, waktu itu Menteri Muda Urusan Koperasi, itu melihat kondisi itu dia bilang, IPS wajib nyerap susu. Harga itu dulu peternaknya dihargai 60 perak loh, 1 liter. Dinaikkan jadi 150. Itu menurut saya suatu keberanian politik yang luar biasa seorang menteri. Maka dari itu 10 Oktober kemarin kami Dewan Susu Persusuan Nasional memberikan gelar Pak Bus ini sebagai Bapak Peternak Sapi Perah Rakyat dan Koperasi Susu. Karena kemarin itu didorong juga lewat koperasi ini supaya menjadi baik. Nah ini sebagai contoh. Jadi tadi menjawab Bu Damaina bahwa sebenarnya susu itu kita harus melihat dari berbagai dimensi. Tetapi sebenarnya
di bawah pengaturan yang baik seperti dulu, hal-hal yang timbul seperti di Boyolali itu bisa kita cegah dan semua itu. Jadi tadi tidak bisa tidak harus ada peraturan perundangan. Oleh karena itu waktu kami rilis, tapi kami udah lama minta pada pemerintah bikinlah peraturan perundangan pengganti Inpres 2 tahun 85. Tidak bisa mereka membiarkan peternak rakyat itu berhadapan dengan kekuatan besar. Bargaining position peternak rakyat ini kecil sekali, rendah sekali. Nggak bisa. Dulu itu ada intervensi dari pemerintah. Harga pakan naik, mereka protes harga minyak naik supaya harga susu bisa ditingkatkan. Karena main marketnya ini kan IPS. Ya. Pemerintah berdialog dengan industri pengolah susu. Nah, dengan cara semacam ini tidak terjadi gesekan-gesekan. Jadi disinilah. Tapi setelah reformasi ini dilepas liberalisasi, ya, dibiarkan. Benar peternak rakyat. Bagaimana mereka? Mereka ketemu sama bosnya pemilik pabrik aja, nggak berani kan gitu kan? Inilah antara lain keberadaan Dewan Persusuan Nasional. Nah, mereka ketemu bos pabrik saja nggak berani. Apakah pemerintah juga ada kepentingan dengan IPS, Mbak Eme? Kita tidak bisa seperti tadi. Kita kembalikan ke pemerintah, kesadaran pemerintah ya, misalnya seperti tadi, pembiaran ini jangan dibiarkan lagi. Kalau memang ada kepentingan pemerintah, mulai dari memacu pertumbuhan ekonomi, program makan bergizi gratis, dan semua target-target pemerintah untuk menaikkan daya beli. Kalau petani nggak punya daya beli, peternak nggak punya daya beli, ekonomi yang mana yang mau tumbuh ya kan Pak ya? Itu dia. Betul. Tapi ingat, pemerintah itu punya banyak sekali misalnya Kementan dan instansi yang terkait. Tugasnya saya katakan dari sekian banyak 2 lah tupoksi. Production, bagaimana meningkat dan masyarakat bisa ikut serta dalam proses produksi untuk ekonominya tadi. 2, protection. Memang negara-negara Barat nggak pakai proteksi. Amerika itu memproteksi juga. Negara penghasil susu New Zealand itu proteksi. Di Denmark orang punya sapi itu dibatasi, nggak boleh lebih dari sekian. Karena apa? Semakin dia produksinya meningkat deras, subsidi pemerintahnya juga besar. Jerman sama. Jadi mereka juga memproteksi, tapi memproteksinya luas ya. Lalu kita, karena kita itu masih rendah, yang harus diproteksi adalah peternak sapi perah antara lain. Betul. Itu yang harus dilihat begitu ya, Pak? Iya, gitu. Secara proteksinya. Proteksi kenapa sih? Itu bukan barang yang haram kok. Di negara manapun. Ingat, Presiden Trump bukan yang sekarang, dulu waktu presiden. Dia marah sama Kanada karena waktu dia mau ngekspor kelebihan susunya ke Kanada, dikenakan tarifnya 200 sekian %. Itu. Dan Kanada harus memproteksi petaninya kan. Nah, itu sebagai contoh melalui tarif. Ya. Political impor. Oh ya harus. Nah, ini ada sebagai contoh. Oke. Ya, Pak Teguh, kemarin begitu ya sebelum ada kegaduhan ini buang-buang hasil susu dari petani, kita lihat begitu sebetulnya ada angin segar bagi para peternak dan juga petani susu ini melihat bahwa ada demand yang meningkat karena mengikuti program pemerintah makan bergizi gratis. Kalau pada akhirnya pemerintah memilih jalan ninja untuk impor susu, lalu apakah ada peningkatan demand untuk susu menurut kacamata Anda, Pak Teguh? Saya pernah diinterview di CNBC. Ya. Waktu itu saya katakan, kami dukung sepenuhnya program Presiden Prabowo Subianto ini. Ya. Dan kami berharap bahwa program yang positif ini nantinya akan berdampak kepada kemajuan peternakan sapi perah rakyat. Karena di situ antara lain tentu komoditasnya adalah komoditas susu. Jangan sampai yang diberikan kepada penerima benefit ini adalah dari non-ternak. Tetapi kami sadar, sekarang ini kan baru 20%. Dan satu hal yang kita sadari pula, bahwa kita tidak serta-merta begitu saja, Pak. Jadi ini adalah suatu program long term, jangka panjang. Tapi dengan fokus pemerintah adalah bagaimana meningkatkan produksi untuk bisa mendukung ini. Sehingga ada satu, wirisannya memang sangat besar. Tapi kami juga menyadari
untuk jangka pertama pendek itu kita tidak harus meningkatkan impor. Alasannya satu, bahwa yang akan kita beri susu ini sebagian, tidak all ya, itu adalah yang sebelumnya bukan konsumen susu. Sehingga pada saat dia itu diberi susu, maka mau tidak mau harus ditingkatkan ketersediaan susu ini. Dari mana? Kalau dari dalam negeri masih belum bisa. Baru sekarang mau diprogram peningkatan produksi susu dalam negeri. Memang ayam 21 hari menetas. Susu ini kan long term. Jadi yang penting bahwa di sini ada suatu kejelasan aim-nya apa. Kemudian secara bertahap kita dorong dengan at all cost. Nah, itu harus saya tegaskan. Pemerintah itu punya program yang sangat besar ini ya at all cost. Bagaimana memberdayakan seluruh potensi yang ada termasuk dukungan-dukungan APBN. Kalau saya mengatakan Dewan Persusuan Nasional tugasnya bikin isu politik, memperjuangkan menjadi keputusan politik, dan terakhir menjadi keputusan politik. Keputusan politik yang penting itu dua. Satu, peraturan perundangan. Dua, APBN. Jadi termasuk dalam membangun peternakan sapi perah ini harus ada keputusan politik, ada perundangannya, dan dukungan APBN. Oke, itu begitu ya, yang sangat sebetulnya penuh tantangan, walaupun memang secara prospek tadi dikatakan di awal cukup baik untuk industri susu nasional ini. Sangat baik. Nah, masih banyak sebetulnya Pak Teguh dan juga Mbak Emi yang bisa kita bahas, tapi durasi memisahkan kita begitu ya. Kita akan membahas persusuan ini di kesempatan lainnya begitu, dan saya Bram Budia Prabowo pamit. Saya juga Teguh Budiana pamit. Demiana pamit. Sampai jumpa di koneksi selanjutnya.